Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Muriani dari SMP Negeri 3 Cibinong di pembelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan belajar materi sistem pencernaan makanan. Pada kegiatan ini kita akan membahas submateri organ dan proses pencernaan pada makanan. Pada pertemuan kali ini indeks pencapaian kumulatif yang harus kita capai. Ada dua aspek ya. Pertama, aspek kognitif terdiri atas 2 IPK. Yang pertama, mengidentifikasi 5 organ sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, menganalisis proses pencernaan pada setiap organ pencernaan pada manusia. Sedangkan pada aspek kognitif ada 1 IPK yang harus kita capai, yaitu menyajikan laporan hasil penyelidikan proses pencernaan dengan menggunakan model penyerapan di usus halus. Di keseluruhan ada 3 IPK yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Melalui kegiatan praktikum dan diskusi model penyerapan di usus halus, peserta didik dapat mengidentifikasi 5 organ sistem pencernaan makanan, menganalisis proses pencernaan pada setiap organ pencernaan, dan menyajikan hasil penyelidikan proses pencernaan dengan menggunakan model penyerapan di usus halus dengan penuh disiplin dalam proses pembelajaran. Jadi setelah belajar nanti diharapkan anak-anak ibu bisa mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan makanan, kemudian menganalisis apa proses yang terjadi pada setiap organ pencernaan, lalu anak-anak ibu bisa menyajikan hasil penyelidikan dari proses penyerapan pencernaan dengan menggunakan model penyerapan di usus halus. Dan anak ibu, langsung saja kita masuk materi kita tentang sistem pencernaan pada makanan, di mana proses pencernaan makanan pada tubuh manusia itu meliputi 2 tahapan. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanis, yaitu proses pencernaan yang dibantu oleh organ-organ pencernaan makanan. Dan yang kedua,
adalah proses pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan makanan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan makanan. Kita lanjutkan ke organ-organ pencernaan makanan ya. Organ pencernaan makanan terdiri atas 2. Ada organ pencernaan utama dan ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air lidah. Kita lihat susunan gigi pada manusia ya. Jadi gigi itu berfungsi membantu proses pencernaan mekanis yang berada di dalam mulut. Gigi manusia terdiri dari 3 macam. Ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Gigi seri bentuknya seperti kampak, permukaannya rata, fungsinya untuk memotong makanan. Yang kedua adalah gigi taring, berbentuk runcing, fungsinya untuk merobek makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham, permukaannya lebar, fungsinya untuk menghaluskan makanan. Selanjutnya, lidah. Lidah berfungsi sebagai pengecap makanan, mengatur makanan pada waktu mengunyah dan menelan makanan, serta membantu berbicara. Jadi, lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan supaya bisa masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam mulut juga terdapat kelenjar air ludah. Kelenjar ludah berfungsi sebagai penghasil cairan ludah yang di dalamnya mengandung enzim ptialin atau amilase. Fungsinya mengubah amilum menjadi gula. Kelenjar ludah pada mulut kita terdiri atas 3 pasang. Kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga, kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, dan kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang berfungsi sebagai jalan makanan masuk ke lambung. Berbentuk seperti tabung dengan panjang lebih kurang 25 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar dan menyempit, bergelombang dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah kantong besar yang terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung menghasilkan getah lambung atau HCl yang bersifat asam
yang fungsinya untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan, enzim pepsin yang fungsinya menguraikan protein menjadi pepton, dan enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein dari air susu. Lambung terbagi menjadi 3 bagian. Bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum, panjangnya sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum, panjangnya sekitar 1 meter. Di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantong empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut dikenal dengan appendisitis atau usus buntu. Panjang usus besar lebih kurang 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa dari makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Dengan demikian, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Bakteri Escherichia coli pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum bermuara pada anus. Selain organ pencernaan utama, pencernaan makanan juga dibantu oleh organ pencernaan tambahan. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah kantong empedu, dan yang ketiga adalah pankreas. Organ pencernaan tambahan yang pertama yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada rongga bagian perut sebelah kanan. Hati berperan dalam proses detoksifikasi.
atau menetralisir racun sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati juga mengeluarkan getah empedu. Organ pencernaan tambahan berikutnya adalah kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ di bawah hati. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan untuk mengemulsi lemak. Organ tambahan berikutnya yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin. Sekian video pembelajaran Ibu tentang organ dan proses pencernaan makanan. Ikuti video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video Ibu.